Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Jalla fi'ula yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga di pagi hari yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan yang baik untuk kita sama-sama belajar dan membahas mudarasah pelajaran yang terbaik, yaitu ilmu tafsir yang membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini dan ketaatan yang lainnya yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya, sehingga menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak lagi insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga beliau, para sahabatnya, dan kaum muslimin yang senantiasa beriltizam, berupaya untuk berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir masa nanti. Jemaah sekalian, insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Al-Quranil Azim, buah karya dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan menghatamkan juz yang pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. InsyaAllah yang akan kita bahas pagi hari ini ayat ke-137 sampai dengan akhir daripada juz pertama ayat 141 insyaallah ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Di ayat yang ke-137 ini Allah Ta'ala berfirman, maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, fa inna amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw, mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq, tetapi jika mereka berpaling maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan engkau wahai Nabi Muhammad terhadap mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, sesungguhnya wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibghatallah, sibghah Allah, celupan Allah, dan siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami, wa nahnu lahu 'abidun, kepadanya kami atau kita menyembah dan beribadah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, ayat ini masih bertalian dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, di mana mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam
perspektif mereka tidak berkesesuaian dengan apa yang mereka harapkan, atau dalam hoax yang mereka sampaikan tidak berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam petunjuk yang mereka dapatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, konteksnya sesungguhnya kepada mereka, yaqulu ta'ala fa in amanu, yakni wahai Nabi Muhammad, jika mereka itu beriman. Siapa mereka di sini? Adalah orang-orang kafir tadi yang tidak mau beriman itu, ya, baik dari golongan ahlil kitab Yahudi maupun Nasrani ataupun orang-orang musyrik yang lainnya. Fa in amanu bimithli amantum bihi, jika mereka beriman dengan apa yang kalian imani, seperti apa yang kalian imani, yakni seperti apa yang kalian wahai orang-orang mukmin imani. Ya, baik itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kalau beriman kepada Allah, mereka sudah jelas beriman kepada Allah. Ahlul kitab itu, Yahudi dan Nasrani itu beriman kepada Allah, karena agama mereka itu adalah agama samawi. Agama mereka itu agama yang pada saatnya itu memang adalah agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci mereka adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mengalami perubahan, ya, tahrif, ya, yang mereka lakukan. Jadi jika mereka saat ini beriman sebagaimana yang kalian imani, iman kepada Allah, iman kepada semua kitab-kitab Allah, bukan hanya kepada kitab yang diturunkan kepada mereka saja, tapi semua kitab-kitab Allah diimani. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa, kemudian Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak membeda-bedakan, sebagaimana kalian tidak membeda-bedakan di antara para rasul dan kitab-kitab tersebut. Jadi diimani semuanya. Ya, maka kita di dalam rukun iman kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya adalah semua kitab-kitab Allah. Ya, bukan hanya Al-Qur'an saja, bukan beriman kepada Al-Qur'an, tapi beriman juga bahwa Allah sebelum menurunkan Al-Qur'an menurunkan Zabur, menurunkan Injil, Taurat, kemudian Suhuf Ibrahim dan yang lainnya. Rasul pun demikian. Sebelum Nabi Muhammad SAW ada Nabi Isa, ya, ada Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, ya, dan yang lain-lainnya sampai kepada Nabi Nuh alaihimussalam. Tidak boleh membeda-bedakan, ya, tidak boleh membeda-bedakan, memilih, ya, tapi semuanya harus diterima sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka seperti itu, seperti yang kalian imani, faqad ihtadau, maka berarti mereka sudah mendapatkan hidayah. Mereka telah mendapatkan kebenaran, ya. Mereka sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tawallau, tapi jika mereka tidak menerima, mereka berpaling daripada kebenaran, kemudian memilih kebatilan, mereka menyimpang setelah, ya, disampaikan kepada mereka hujjah, argumentasi, ya, bahwa sesungguhnya kebenaran itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi Muhammad. Fa innama hum fi shiqaq, berarti mereka, ya, akan berada dalam posisi berbeda dengan engkau. Mereka akan berada pada posisi menyimpang, ya, menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW. Bahkan mereka akan memusuhimu, akan memerangimu, akan memusuhimu, memusuhi orang-orang yang beriman, ya. Dan ternyata nyata, ya, dan nyata, ya, nyata permusuhan itu
ada pada diri orang-orang yang tidak mau menerima ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innamahum fi shiqaq. Memang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in tawallau fa innamahum fi shiqaq. Jadi permusuhan itu akan selalu ada, baik muncul di permukaan maupun tidak muncul ke permukaan. Muncul atau tidak munculnya itu tergantung kondisi ya, yang dan situasi yang kemudian menentukan, mendukung untuk dimunculkan atau tidak dimunculkan permusuhan itu. Tapi yang jelas permusuhan itu ada. Ya, permusuhan itu ada. Ya. Kita tidak sedang memprovokasi, tetapi benih itu ada. Tumbuh atau tidak tumbuhnya yang ini kemudian sekali lagi tergantung kepada sikonnya. Fasayakfikahumullah. Tetapi meskipun permusuhan itu ada, kita tidak boleh takut, sebab kita akan dilindungi, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu ya untuk mendapatkan kemenangan. Ya. Wa huwa as-sami'ul alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar ya, dan Maha mengetahui. Ya, jadi kita tidak usah risau, kita tidak usah takut wahai kaum mukminin ya, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa hadir ya, karena Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi sekali lagi ayat ini ya mempertegas kepada kita bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kufar pada saat itu ketika mereka ya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ajaran yang dibawa, risalah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Al-Quran, itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kitab yang mereka terima, Zabur ya, Taurat, kemudian Injil ya, yang mereka terima. Maka sesungguhnya kalau mereka menerima itu ya, maka mereka beriman sama dengan imannya kita ya. Jadi keimanan mereka terhadap kitab-kitab yang mereka terima itu berakhir atau expire pada saat Al-Quran diturunkan. Keimanan mereka kepada nabi-nabi mereka itu expire sudah habis masanya ketika nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Sebelumnya dibenarkan, tapi setelahnya menjadi batal ya, menjadi mereka harus berpindah ya keimanannya ya kepada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an yang dibawanya, risalah yang dibawanya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, sehingga dengan demikian ayat ini menjadi dalil untuk kita semua bahwa agama sesungguhnya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran yang berlaku di muka bumi ini setelah diangkatnya Rasulullah SAW dan setelah diturunkannya Al-Quran, menjadi satu-satunya itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman di dalam surat yang lain, innad dina indallahil Islam. Yang sesungguhnya agama yang diridhoi ya, yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Al-Qur'an itu hanya Islam. Ya, hanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari, meyakini, kemudian mengamalkan agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Dan nanti di akhirat orang tersebut akan menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian di ayat yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, Allah taala berfirman sibghatullah. Sibghatullah. Sibghah itu
artinya ya, di dalam bahasa Arab itu mencelup, mewarnai, ya, sibghah itu proses mewarnai kain, itu sibghah. Ya, kalau antum pernah ke pabrik kain, ya, tekstil itu, atau ke tempat batik, ya kan, biasanya kainnya awalnya putih, kemudian direndam di cairan warna gitu sesuai dengan yang kita inginkan. Ketika diangkat itu menjadi berwarna, kemudian kain putih itu berubah menjadi warna sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, itu namanya proses sipuh, ya, menyipuh atau apa itu, sibghah. Dalam bahasa Arab itu sibghah. Nah, sibghatullah secara bahasa itu sibghah itu mewarnai. Sibghatullah, ya, jadi sibghahnya Allah, pewarnaan Allah Subhanahu wa taala secara bahasa begitu. Itu artinya kata kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana yang diriwayatkan, ya, bahwa adalah maksudnya dinullah, adalah agama Allah, yaitu Islam. Jadi sibghatullah, ya, jadi artinya adalah agama Allah, yakni Islam. Sibghatullah, ya, agama Allah sebagaimana diterjemahkan, ya, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ad-Dhahhak, ya, diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak bersumber dari Ibnu Abbas bahwa sibghatullah artinya dinullah atau dinallah. Sebagaimana penafsiran ini juga diriwayatkan dari banyak ulama, dari Mujahid, kemudian dari Ikrimah, dari Ibrahim An-Nakhai, kemudian dari Hasan Al-Basri, Imam Qatadah, dan yang lain-lain daripada ulama ahlu tafsir, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama mutaakhirin menafsirkan bahwa sibghatullah artinya dinullah, celupan Allah ini. Nah, kemudian di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan sibghatullah ini kalimat di awal kata ayat ini, tetapi posisinya dia nasab, mansub. Jadi dalam gramatikal bahasa Arab itu awal kata itu harus marfu kalau bukan fiil. Ya, awal kata itu harus posisinya marfu, dhamma, atau kalau dia mufrad harus dhamma, kalau dia jamak maka dengan tanda rofa yang lainnya. Nah, sementara di sini mansub pakai fathah, bukan sibghatullah tapi sibghatullah. Nah, kenapa? Ya, mungkin di antara jamaah Bapak Ibu ada yang pernah nyantri, pernah jadi santri, pernah belajar nahwu, ya. Ini kenapa di sini kok posisinya mansub, ya, dengan fathah, ya, tidak dhammah, padahal di awal kalimat mestinya, ya, mubtada itu kemudian harus marfu, ya. Kalau isim mufrad maka dia harus dengan dhammah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ya, ini bisa jadi mansub, ya, karena bentuknya adalah isim fi'il amr, ya, isim fi'il amr, seolah-olah maknanya adalah ilzamu dzalika, ya, ilzamu dzalika atau alaikumuhu. Artinya atau maknanya adalah maka kalian harus berpegang, harus mengambil kepada sibghah Allah, harus mengambil sibghah Allah, yaitu tadi yang artinya adalah dinullah. Jadi ilzamu dinallah. Jadi perpeganglah, berkonsekuensilah, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kenapa mansub? Ya, sebagian ulama mengatakan karena posisinya sebagai badal
daripada millah Ibrahim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya. Ya. Di ayat yang sebelumnya, millata Ibrahim, ya. Atau pada ayat-ayat yang sebelumnya. Maka di situ sebagai badal, ya. Maka kita maka berharokat. Kalau badal itu artinya berarti harus berharokat seperti harokat atau berkedudukan, ya, seperti kedudukan yang dibadalkannya, maka menjadi sibghatallah, sibghata, ya, karena badal daripada millata. Sibghatallah, ya, sekali lagi maknanya adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala sibghahnya? Ya. Siapa atau agama apa yang lebih baik, aturan apa yang lebih baik daripada aturan Allah Subhanahu wa taala? Tatanan hidup apa yang lebih baik, ya, daripada tatanan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi karena agama itu artinya adalah syariat. Syariat itu kata para ulama artinya adalah tatanan atau hudud, hukum, aturan, ya. Maka tidak ada aturan di dunia ini yang lebih baik daripada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aturan tentang diri kita sekalipun, ya, tidak lebih baik, ya, daripada aturan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Jadi kita tidak lebih tahu dari dari Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita, apalagi untuk orang banyak, ya. Maka sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa kemudian di antara aturan-aturan yang ada itu, ya, syariat yang ada itu yang lebih baik aturannya daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, dari Ash'ath ibn Musa, ya, dari Ash'ath ibn Ishaq kemudian dari Ja'far ibn Abi Mughirah, dari Sa'id ibn Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel pernah bertanya kepada Nabi Musa. Bani Israel, ya, bertanya kepada Nabi Musa, nabi mereka, nabi kita juga, Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, hal yasbughu rabbuk? Wahai Nabi Musa, apakah Tuhanmu bisa membuat warna, bisa mewarnai? Faqala ittaqullah. Lihat nyelenehnya, kritis, ya, tapi nyeleneh, ya. Meragukan kekuasaan Tuhan, berarti kan kekuasaan Allah. Orang Israel itu, Bani Israel itu. Sampai perkara seperti ini ditanya kepada Nabi, ya. Hal yasbughu rabbuk? Kata mereka Bani Israel, ya, apakah Tuhanmu, ya, bisa mewarnai? Ya. Faqala, maka Nabi Musa spontan mengatakan ittaqullah, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ini suatu ungkapan pengingkaran. Ittaqullah itu mengingatkan orang untuk istighfar, takwa kepada Allah kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak layak, ya. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak layak, ya, cara mengingatkannya kalau di kita istighfar ente, gitu kan, ya. Nah, kalau orang Arab ittaqullah, ittaqillah, ya, ittaqullah. Kalau kita istighfar, gitu kan. Nah, ini menandakan bahwa yang mereka pertanyakan itu atau yang mereka tanyakan itu adalah sesuatu yang aneh, yang nyeleneh. Bukan yang aneh, yang nyeleneh, sesuatu yang jawabannya ya tidak harus ditanyakan begitu. Karena Allah itu melakukan segala sesuatu yang ada di alam raya ini semuanya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa tidak mau menjawab. Qala ittaqullah. Ya, takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah. Fanadahu rabbuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa, berfirman, "Ya Musa, sa'aluka hal yasbughu rabbuk?"
wahai Nabi Musa, apakah mereka bertanya kepada engkau apakah Tuhanmu bisa mewarnai? Ya. Faqala na'am, kata Nabi Musa, iya ya Allah. Qala ana asbughul alwan, maka Allah berfirman, aku yang membuat warna-warna. Al-ahmar wal abyad wal aswad wal alwanu kulluha min sabghi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku mewarnai warna merah, akulah yang membuat warna putih, warna hitam, dan warna-warna semuanya itu adalah warna-warna buatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya sanad daripada periwayatan hadis ini sahih, maka kemudian ayat ini atau hadis ini sangat relevan, relate dengan apa yang menjadi penafsiran dan kisah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 138. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Jadi kesimpulan daripada ayat 137 dan 138 ini adalah merupakan statement dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat, pembela kepada Rasulullah SAW dan kita semua kaum mukminin terhadap mereka orang-orang ahlul kitab yang selalu mengklaim bahwa mereka berada di atas kebenaran, bahwa kitab mereka adalah kitab yang harus menjadi pegangan di dalam kehidupan ini dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka beriman kepada Allah, ya, dan beriman sebagaimana yang diimani oleh orang-orang mukmin, faqad ihtadau, maka berarti mereka beriman dengan sebenarnya. Tapi kalau tidak, maka berarti ya belum dikatakan sebagai beriman. Bahkan ketika mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, maka berarti ada sesuatu yang harus kita waspadai. Fa innamahum fi syiqaq, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bakal memiliki benih permusuhan yang harus kita waspadai. Fasayfikahumullah, namun demikian kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Agama yang benar adalah agama Allah Subhanahu wa taala, aturan yang benar adalah aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum yang benar adalah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, dan semua kita menyembah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah di ayat 139 sampai dengan ayat 141. Allah taala berfirman, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah, tanyakan kepada mereka, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Ya, wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kami dan Tuhan kamu juga. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Bagi kalian amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya kami tulus mengabdikan diri kami, mengikhlaskan diri kami. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara? Ataukah kalian, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, berpendapat, berkata
bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu adalah Yahudi, dan para cucu-cucunya dan para pengikutnya adalah mereka itu penganut agama Yahudi, ya, dan atau agama Nasrani. Qul a antum a'lamu amillah, maka katakanlah, jawablah, apakah kamu yang lebih tahu atau Allah? Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Tilka ummatun qad khalat, itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini, ya, merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk, ya, kepada Rasulullah atau bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, mengkanter, untuk membalas, membantah, ya, perdebatan yang dilayangkan oleh orang-orang musyrikin, ya, oleh orang-orang, ya, ahlul dan juga ahlul kitab. Qul atuhajjunana fillah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kalian, ya, qul atuhajjunana, apakah kalian hendak berdebat, ya, dengan kami, ya, qul atuhajjunana fillahi, tentang Allah. Apakah kalian akan berdebat dengan kami, mempertanyakan kami, kemudian menggoyahkan keimanan kami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan yang mesti ikhlas dilaksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala, tentang keterikatan kita, batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentang keharusan kami atau kita semuanya untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal Allah itu bukan Tuhan aku saja, bukan Tuhan kami saja orang-orang yang beriman, tetapi juga Tuhan kalian, ya, yang mencukupkan segala sesuatu yang kalian butuhkan. Tuhan yang memberikan segala kehidupan kepada kalian. Tuhan yang berhak kemudian untuk mendapatkan ketundukan, untuk mendapatkan keikhlasan peribadatan, ya, satu-satunya tanpa harus kalian sekutukan. Jadi Rasulullah SAW, ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya ini untuk, ya, menjawab apa yang diragukan, apa yang disangkalkan oleh orang-orang musyrikin terutama, dan juga orang-orang Yahud dan Nasrani. Ya, tetapi penekanannya di sini kata Imam Ibnu Katsir lebih kepada orang-orang musyrikin. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi sekali lagi dan orang-orang Nasrani, mereka pada posisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Ya, kalau begitu, ya, kalau memang kalian sudah tidak mau ikut, ya, tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka walana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami berlepas diri daripada apa yang kalian lakukan. Wa antum bura'u minna, sebagaimana juga kalian
berlepas diri dari apa yang kami lakukan. Udah, sekarang urusannya sendiri. Sebagaimana hal seperti ini banyak ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang semisal semakna di dalam surat-surat yang lain. Ya, di antaranya surat Yunus ayat ke-41. Fa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Afwan. Di dalam ayat yang lain surat Yunus ayat ke-41 Allah Ta'ala berfirman, fa in kadzdzabuka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mendustakanmu, mendustakan itu artinya menolakmu, tidak mau percaya kepadamu, faqul li amali walakum amalukum. Selama itu sudah engkau sampaikan ajaran itu, katakan li amali lakum amalukum. Untuk kalian nanti itu adalah amalan kalian, untuk aku amalan aku. Antum bari'una mimma a'malu, kalian tidak usah ikut campur dengan apa yang aku kerjakan, dan aku juga berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Ayat yang semisal juga di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Kalau mereka itu terus aja menolak kamu, ngeyel, katakan aja faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku menyerahkan ya, diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Ya, dan katakan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab itu dan orang-orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis itu, aslamtum, apakah kalian mau berserah diri? Fa in aslamu faqad ihtadau. Kalau mereka masuk Islam, berserah diri, berarti mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallau, tapi kalau enggak mau, fa innama 'alaikal balagh. Nah, ini poinnya. Maka sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, kewajibanmu apa yang ada pada pundakmu itu alaika al balagh, hanya menyampaikan. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Allah Ta'ala juga berfirman yang semisal di dalam ayat yang lain, ya, yaitu surat Al-An'am ayat ke-80 tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hajjahu qaumuh. Nabi Ibrahim ini ditentang oleh kaumnya, didebat. Masa sih kita harus menyembah Tuhan yang satu, dan seterusnya. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan. Kata Nabi Ibrahim, apakah kalian mendebatku ya, wa qad fillahi wa qad hadan, tentang Allah Subhanahu wa taala padahal aku sudah mendapatkan hidayah. Ya, Allah sudah memberiku hidayah. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa ayyasha rabbi syai'a. Aku tidak takut apa yang kalian perbuat dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in 'ilma afala tatadzakkarun. Allah Subhanahu wa taala, Rabbku Maha mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Nah, tidakkah kalian ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala? Aram tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Kemudian di ayat yang lain juga tentang Nabi Ibrahim, surat Al-Baqarah, nanti kita akan sampai kepadanya ayat 258. Allah Ta'ala juga menyatakan yang semisal ya, kepada Nabi Ibrahim seperti apa yang dikatakan kepada Nabi Muhammad. Udah biarin, yang penting dakwah itu sudah disampaikan, maka kemudian kewajiban engkau hanya menyampaikan. Surat Al-Kafirun juga semisal dengan ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, jadi ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, sekali lagi merupakan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala
kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW di dalam dakwahnya, menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan agama Islam kepada orang-orang Arab pada saat itu, yang notabene orang Arab itu ada, kalau dikelompokkan ya, orang-orang yang tidak beriman itu ada 3, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka ini ahlul kitab, kemudian kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah yang mereka percaya kepada atau di kita tuh animisme, dinamisme ya, kepada kepercayaan ya. Ahlul kitabnya orang-orang yang berimannya, yang sudah punya benih keimanan, yaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi ternyata mereka tidak semuanya menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, padahal tentang itu sudah termaktub dengan jelas, detail dan terperinci ada di dalam kitab Injil dan juga kitab Taurat yang ada pada tangan mereka. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallau, ya mereka kalau mereka tidak mau, ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum wa ma 'alar rasuli illal balagh. Yang terpenting itu kewajiban Rasul itu ya adalah menyampaikan risalah. Nah, ini juga kemudian menjadi hal yang sama, bahwa seorang dai, seorang ustaz, seorang kiai, seorang penceramah, seorang guru, ustaz itu apalagi bahasanya, ajengan kalau di Sunda ya, buya kalau di Minang ya, atau dengan sebutan-sebutan yang lainnya, kiai dan seterusnya, bahwa kewajiban mereka itu adalah menyampaikan ya, kewajiban mereka itu hanya menyampaikan, diterima atau tidak, selama penyampaiannya sudah sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW, maka tuntas kewajiban mereka. Jadi kewajiban mereka itu menyampaikan, dan cara menyampaikannya sesuai dengan guidance, tuntunan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang-orang itu untuk ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang lembut, yang menyejukkan, wajadilhum billati hiya ahsan. Bahkan ketika terjadi adu argumen pun, bantah-bantahan, maka harus dilakukan dengan cara billati hiya ahsan, cara yang terbaik. Kemudian tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW di dalam berdakwah itu dengan hikmah dan seterusnya tadi itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selama seorang dai, kiai, ustadz, muallim, ajengan, buya ya, sudah menyampaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, maka tuntas sudah. Adapun nanti orang menerima atau tidak, ikut atau tidak, yang ikut itu banyak atau sedikit, itu bukan urusan kita, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita jangan menilai suksesnya dakwah seseorang itu dengan banyaknya pengikut, belum tentu. Ya, kita latah kalau kadang-kadang kalau ada ustadz kajian banyak yang hadirnya, berarti ustadznya bagus, dalam tanda petik berarti benar apa yang disampaikan. Belum tentu. Kalau sedikit berarti ustadznya tidak laku, atau ustadznya yang disampaikannya mungkin nggak menarik atau bukan kebenaran, mengandung kesalahan sosial, juga belum tentu. Ini harus kita hati-hati. Jadi barometernya bukan banyak atau sedikitnya. Jadi barometernya itu adalah, parameternya itu adalah bagaimana orang itu menyampaikannya, apa yang disampaikannya, dan bagaimana cara menyampaikannya. Udah sampai di situ saja. Yang selebihnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayyal umam." Diperlihatkan kepadaku nanti pada hari kiamat, i'tibar masa yakun. Ya. Nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan kepadaku umat-umat, yani manusia. Fara'aitu an-nabiyya ma'ahu, kata Rasulullah SAW, aku lihat kemudian
ada nabi yang ma'ahu bersamanya pengikutnya itu ya, adalah hitungan jari. Jadi hitungan jari berarti ya 10 maksimal berarti ya. Hitungan jari tangan. Dan ada juga nabi yang ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada juga nabi yang pengikutnya itu hanya 2 orang. Hanya 1 orang. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada nabi yang tidak ada pengikutnya. Pertanyaannya sekarang, apakah nabi itu gagal? Apakah nabi tersebut gagal? Ya wallahu taala alam, oleh Rasulullah SAW tidak disebutkan nabi siapa. Ya. Tapi ada nabi yang seperti itu, kata Rasulullah, pengikutnya hanya 10, hanya hitungan jari, bahkan ada yang cuma 2, ada cuma 1. Dan bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Nah, kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, aku diperlihatkan ya, fa idza sawadun azim. Aku diperlihatkan dengan hitam yang besar, maksudnya kumpulan orang yang banyak. Fadzanantu annahu ummati. Maka aku kira, oh ini mungkin umatku nih. Sebab yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW itu yang paling banyak. Umat manusia yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu yang paling banyak. Sebab Rasulullah SAW itu diutus ya untuk seluruh manusia dan bahkan juga untuk seluruh jin, untuk dua makhluk, manusia dan jin. Kalau nabi-nabi yang lain ada yang diutus ya hanya untuk manusia dan bahkan hanya untuk golongan tertentu, kaum tertentu. Jadi terbatas umat dakwahnya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW adalah semua manusia dan jin yang hidup semasa dengan beliau dan sepeninggalnya sampai hari kiamat. Itu umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika diperlihatkan ada banyak rombongan, Rasulullah SAW mengatakan fadzanantu annahum ummati. Aku kira nih mungkin ini umatku. Faqila li, maka lalu dikatakan kepadaku oleh malaikat Jibril, la innahum laisa ummatuk. Innahum ummatu Musa alaihi salam. Bukan. Itu bukan umatmu, itu pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Oh. Faidha ya, kemudian kata Rasulullah setelahnya kemudian faidha bi sawadun a'zam. Ada lagi yang kemudian gerombolan yang lebih besar lagi, rombongan yang lebih besar lagi, lebih hitam lagi, lebih pekat lagi saking banyaknya. Ya. Faqila li innahum ummati. Maka kemudian dikatakan kepadaku, itulah umatku, itulah umatmu wahai Nabi Muhammad. Wa minhum sab'una rajulan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Atau kama qala Rasulullah. Dan di antara mereka akan ada 70 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, ini hadis tentang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Itu awalnya adalah tentang bagaimana kewajiban seorang nabi itu hanya menyampaikan. Sehingga kalau ada nabi yang pengikutnya cuma 10, kurang dari 10, cuma 1 bahkan tidak ada yang mengikutinya, bukan berarti kemudian kesimpulannya nabi itu gagal. Tidak. Karena kewajiban seorang nabi, begitu juga seorang dai, kiai, ustadz, ajengan, buya ya, itu adalah hanya menyampaikan. Tetapi tentu supaya penyampaian itu diterima, Allah dan Rasulnya telah memberikan kepada kita bimbingan ya, supaya kemudian disampaikan dengan cara yang terbaik agar itu diterima oleh orang. Tetapi setelah itu ketika diterima, alhamdulillah, ketika tidak pun maka itu tidak menjadi kewajiban. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, maka kalau sudah disampaikan, sampaikan kepada mereka, lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ya, kita berlepas diri dari kalian, ya, bagi kami amalan kami, bagi kalian amalan kalian. Ya,
kita berlepas diri dengan apa yang kalian perbuat, sebagaimana kalian juga tidak usah menyangkut-nyangkutkan diri dengan apa yang kita perbuat. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berserah diri di dalam beribadah, mengikhlaskan niat kita hanya mengambil Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan daripada hidup ini, daripada amalan yang kita lakukan. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingkari mereka dalam klaim yang mereka sampaikan, bahwa katanya mereka menyampaikan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub wal asbab, kemudian keturunannya itu katanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul a antum a'lamu amillah, ya. Apakah kalian yang lebih tahu atau Allah yang tahu, ya. Maka jawabannya tentu Allah lah yang lebih tahu bahwa mereka itu bukan orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Nasrani sebagaimana yang mereka klaim. Dan Allah tegaskan di dalam surat Ali Imran, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan pengikut Yahudi, bukan pengikut Nasrani, walakin kana hanifan muslima, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang lurus, ya, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak pernah berbuat sekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzzamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Maka kemudian di ayat yang kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan, dan barang siapakah yang lebih zalim, ya, daripada orang yang menyembunyikan, ya, persaksian, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, Imam Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani terutama, mereka membaca, ya, di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, bahwa akan datang kepada mereka itu adalah nabi yang sebagai penutup para nabi, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah disebutkan bahkan namanya, ciri-ciri kenabiannya, kemudian agama yang akan dibawanya adalah agama Islam, ya, syariatnya yang berbeda dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau secara prinsip ketuhanan, ya, tauhid, ya, agama-agama mereka itu adalah agama-agama samawi, tetapi secara syariat tentunya kita berbeda dengan mereka. Syariat itu artinya adalah tata cara tadi, tatanan, ya, hukum-hukum, tata cara beribadah kita berbeda dengan mereka, ya, dengan Yahudi dan kemudian dengan Nasrani. Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan para keturunannya, mereka terlepas, ya, bebas, jauh daripada Yahudiyah maupun Nasraniyah, dari ajaran Yahudi maupun ajaran-ajaran Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk itu, dan Allah Subhanahu wa taala membantah persaksian mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari perbuatan mereka di mana mereka menyembunyikan persaksiannya. Ya, persaksian yang dimaksud adalah bahwa mereka mengimani kitab yang ada pada mereka, kitab Taurat, kitab Injil, tetapi kok mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya mereka mengimani kitab mereka, berarti mereka menyaksikan itu, persaksian mereka ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap kitab Zabur, Taurat dan Injil. Tetapi ketika dituntut untuk beriman kepada Rasulullah SAW, mereka menyembunyikan persaksian tersebut. Mereka mengatakan tidak tahu, tidak ada, dan seterusnya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah lengah, ya, terhadap apa yang mereka kerjakan.
Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan, dan untuk semua itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka al-Yahud maupun Nasrani dan juga orang-orang musyrikin. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, di ayat yang ke-141 di penutup ayat daripada juz yang pertama ini Allah taala berfirman, tilka ummatun qad khalat. Itulah umat-umat yang lalu, yakni Yahudi dan Nasrani. Ya, sudah lalu ya. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Buat mereka apa yang telah mereka kerjakan, untuk kalian apa yang kalian kerjakan. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kalian ya tidak akan ditanya tentang apa yang sudah mereka kerjakan ya. Kalian tidak usah kemudian berbangga menisbatkan diri kalian lagi kepada mereka ya, karena mereka pada zamannya, pada saatnya, pada masanya mereka adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saat ini tidak ya, saat ini sudah expired, sehingga tidak perlu lagi kalian menisbatkan diri kepada mereka, tidak perlu lagi kalian mengikuti mereka. Yang harus kalian ikuti adalah Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya, mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah SAW yang diutus kepada mereka untuk memberikan kabar gembira, untuk memberikan peringatan ya, untuk memberikan menyampaikan ajaran yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kufur, ingkar kepada satu nabi saja, maka itu hukumnya sama dengan mengingkari semua rasul. Barang siapa yang tidak beriman, tidak menerima kepada satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama dengan tidak menerima seluruhnya. Jadi ini paket lengkap ya, yang tidak bisa dipartisi ya, dibagi-bagi. Keimanan itu menjadi sesuatu hal yang utuh, yang sempurna kalau diterima semuanya, dan kemudian kalau dikurangi sedikit saja maka menggugurkan keseluruhannya ya. Jadi beriman kepada rasul-rasul terdahulu adalah merupakan bagian daripada rukun iman ya. Beriman kepada kitab-kitab terdahulu adalah merupakan rukun iman. Tetapi kemudian kalau beriman kepada kitab-kitab terdahulu, kepada rasul-rasul terdahulu, maka salah satu konsekuensinya adalah menerima rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menerima kitab samawi yang terakhir, yaitu Al-Quran ya, karena itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dari para rasul dan penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad sebagai penutup dari nabi-nabi sebelumnya, Al-Quran sebagai penutup dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Secara substansi sama, adalah tauhid agama, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, namun secara syariat tentu berbeda ya, sehingga kita semuanya, seluruh manusia dan jin yang hidup pada masa Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul dan nabi itu harus beriman kepadanya, dan juga manusia-manusia yang hidup sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, kita sampai akhir zaman nanti. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, sehingga ya dapat kita simpulkan sekali lagi untuk ayat yang ke-139 sampai dengan ayat 141 masih sama temanya dengan ayat yang dua ayat yang sebelumnya 137 sampai 138, bahwa ini adalah sebagai penutup juz yang pertama. Ayat ini yang berkisah tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, dan juga orang-orang musyrikin ketika mereka menerima dakwah Rasulullah SAW, mendengar dakwah Rasulullah SAW. Ada yang beriman, ada yang tidak ya, dan kemudian ketika mereka tidak beriman, maka itu tidak menjadi soal untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita hanya memiliki kewajiban menyampaikan ya. Dan kemudian ini menjadi
hal yang semisal untuk para dai, untuk para ustadz, para ajengan, para kiai, para buya dan seterusnya, bahwa kewajiban yang ada pada diri-diri mereka adalah menyampaikan firman Allah, menyampaikan sunnah Rasulullah SAW, orang dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Ketika orang itu menerima, maka itu adalah sebuah anugerah, sebuah hidayah. Ketika orang-orang itu tidak menerima, maka pahala kebaikan sudah mereka dapatkan insyaallah taala, dan tidak menjadi penilaian dengan banyak atau sedikitnya orang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Barakallahu fikum jami'an, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Itulah penafsiran daripada ayat-ayat di surat Al-Baqarah yang menjadi pelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini, 137 sampai dengan ayat 141 alias ayat terakhir daripada juz yang pertama daripada Al-Quran atau dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya insyaallah taala di pertemuan kita yang akan datang, kita akan memulai ya dengan juz yang kedua, ya, yaitu tentang pemindahan kiblat nanti ya, sejarah dan kisah asbabun nuzul daripada hukum berpindahnya kiblat kaum muslimin ya di awal kenabian itu. Yang menjadi kiblat adalah Baitul Maqdis ya, yang sekarang memanggil-manggil kita untuk kita bebaskan kembali ya, dan untuk kita tolong saudara-saudara kita, untuk kita bantu yang ada di Palestina, wabil khusus di Gaza, yang sekarang kondisi mereka semakin memprihatinkan ya, karena peperangan yang dilakukan oleh orang-orang negara Israel itu sangat keji ya. Mereka melakukan dalam bahasa Arabnya itu tajwi', yakni membuat orang kelaparan ya. Sekarang itu tidak boleh masuk bantuan, sudah 1 bulan tidak ada pasokan makanan yang masuk ke Gaza, mobil khusus Gaza Utara ya, Gaza Utara sampai ke Khan Yunis ya, kemudian daerah-daerah Betlahia dan seterusnya itu yang terus digempur, dan itu tidak ada makanan. Jadi makanan yang tersisa-sisa aja yang ada ya, sehingga mereka dalam posisi lemes begitu ya, karena kurang makan, kurang minum, obat-obatan tidak ada dan seterusnya. Maka kalau ada di sekitar kita, dan saya yakin banyak saudara-saudara kita yang berinisiatif menghimpun bantuan donasi dalam bentuk apapun, antum kita semua jangan ragu-ragu ya, mereka betul-betul sangat membutuhkan bantuan kita semuanya ya. Siapa lagi kalau bukan kita? Sakitnya mereka harus jadi sakitnya kita ya, laparnya mereka harus jadi laparnya kita, haus yang mereka rasakan juga harus kita rasakan haus, kita harus berempati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka ya, yang masih terus mempertahankan jiwa mereka, agama terutama, jiwa, raga dan harta mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan, memberikan kemenangan untuk mereka dan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, itu yang menjadi pelajaran kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ada benarnya kebenaran hanya datang dari Allah, ada salahnya maka dari kekurangan saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Selanjutnya masih ada sisa waktu, barangkali ada yang ingin sharing atau bertanya, dipersilahkan.